Selamat pagi, saudara-saudari kekasih Tuhan. Senang kita berjumpa kembali dalam doa pagi online GKI Samanhudi. Mari sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami ingin mengelola kehidupan yang Tuhan percayakan ini dengan baik. Oleh karena itu, biarlah kami menyambut firman Tuhan dengan kesungguhan diri kami dan membiarkan Roh Kudus bekerja sehingga sungguh kami menjadi tanah yang subur bagi firman Tuhan yang ditabur. Firman-Mu akan tertanam di dalam diri kami. Firman Tuhan akan bertumbuh, berakar, berbunga, dan juga berbuah di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, kita akan membaca surat Paulus kepada jemaat Korintus, 2 Korintus pasal 8 ayat 16 sampai dengan 24. 2 Korintus pasal 8 ayat 16 sampai dengan 24. Saya akan bacakan untuk kita semua. Syukur kepada Allah yang mengaruniakan kesungguhan yang demikian juga dalam hati Titus untuk membantu kamu. Memang ia menyambut anjuran kami, tetapi karena kesungguhannya yang besar itulah ia pergi kepada kamu dengan sukarela. Bersama dia, kami mengutus saudara kita yang terpuji di semua jemaat karena pekerjaannya dalam pemberitaan Injil. Bukan itu saja, ia juga telah ditunjuk oleh jemaat-jemaat untuk menemani kami dalam pelayanan kasih ini yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan dan sebagai bukti kerelaan kami. Sebab kami hendak menghindarkan hal ini, bahwa ada orang yang dapat mencela kami dalam hal pelayanan yang kami lakukan dan yang hasilnya sebesar ini. Karena kami memikirkan yang baik, bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Bersama mereka kami utus seorang yang lain lagi, yakni saudara kita yang telah beberapa kali kami uji dan ternyata selalu berusaha untuk membantu. Sekarang ia makin berusaha karena besarnya kepercayaan kepada kamu. Titus adalah rekanku yang bekerja bersama aku untuk kamu. Saudara-saudara kami yang lain itu adalah utusan jemaat-jemaat dan suatu kemuliaan bagi Kristus. Karena itu, tunjukkanlah kepada mereka di hadapan jemaat-jemaat bukti kasih-Mu dan bukti kemegahan kami atas kamu. Demikian sesedari pembacaan Alkitab. Berbahagia setiap kita yang membaca, mendengarkan, dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Saudari yang dikasih Tuhan, bagian teks surat Rasul Paulus yang kita baca tadi menyampaikan hal pengutusan Titus ke jemaat Tuhan di kota Korintus. Dari teks ini, kita sebenarnya mendapatkan suatu gambaran tentang relasi Rasul Paulus dan Titus. Relasi yang lebih dari sekedar rekan sekerja atau sepelayanan. Relasi itu adalah relasi persahabatan yang sangat akrab, seperti relasi persaudaraan.
Kita dapat mengatakan bahwa relasi persahabatan Rasul Paulus dan Titus adalah relasi persahabatan yang sejati. Nah, dalam kesempatan ini kita akan memahami bagaimana sesungguhnya relasi persahabatan yang sejati itu. Dari teks 2 Korintus pasal 8 ayat 16 sampai 24, kita dapat menemukan minimal 3 pelajaran penting mengenai relasi persahabatan yang sejati. Pelajaran pertama menyatakan bahwa relasi persahabatan yang sejati dibangun dengan kesungguhan hati. Sesedari kita tahu secara konkret kesungguhan hati menunjuk pada semangat atau gairah dalam mengerjakan sesuatu. Jadi, kalau Titus disebut Rasul Paulus memiliki kesungguhan di dalam hatinya, maka itu berarti Titus memiliki semangat atau gairah dalam mengerjakan sesuatu. Dalam hal ini, mengerjakan relasi persahabatan dan pelayanan kasih. Pada 2 Korintus 8 ayat 16, Rasul Paulus menyatakan, syukur kepada Allah yang mengaruniakan kesungguhan yang demikian juga dalam hati Titus untuk membantu kamu. Saudara-saudari, kesungguhan yang ada di dalam hati Titus bukanlah sesuatu yang dipaksakan atau semata-mata karena tugas. Kesungguhan hati ini adalah hasil dari perubahan hati yang dikerjakan oleh Allah sendiri pada diri Titus. Karena itu Rasul Paulus menuliskan kesungguhan hati itu sebagai karunia dari Allah. Dari pelajaran pertama ini, kita tahu sekarang bahwa Tuhan sendiri turut bekerja dalam diri seseorang, mengaruniakan kesungguhan atau semangat atau gairah untuk menjadi sahabat yang sejati bagi orang lain. Tuhan memproses hati Titus sedemikian rupa sehingga Titus menjadi sahabat yang sejati bagi Rasul Paulus dan pada gilirannya bagi jemaat Korintus juga. Demikianlah pada diri saya, saudara-saudari, Tuhan turut bekerja memproses diri kita, mengaruniakan kita kesungguhan hati, mengaruniakan kita semangat atau gairah untuk mewujudkan relasi persahabatan yang sejati. Dengan siapa kita menjalin relasi persahabatan, kitalah yang tahu hal itu. Kitalah yang menentukannya. Namun yang jelas, kepada siapapun kita ingin menjalin relasi persahabatan yang sejati, maka biarlah relasi itu dibangun oleh karunia Tuhan. Karunia kesungguhan hati, karunia semangat atau gairah. Jadi saudara-saudari, mari mintalah kepada Tuhan karunia kesungguhan hati supaya kita dapat membangun persahabatan yang sejati. Tanpa kesungguhan hati, tanpa semangat atau gairah, tidak mungkin persahabatan yang sejati dapat terjalin. Pelajaran kedua. Selain kesungguhan hati, persahabatan yang sejati dibangun dengan kerelaan hati. Ayat 17 menyatakan, memang ia, Titus, menyambut anjuran kami. Tetapi karena kesungguhannya yang besar itulah, ia pergi kepada kamu dengan sukarela.
Saudara-saudari, Titus menunjukkan semangat atau gairah atau kesungguhan hati dalam mengikuti anjuran Rasul Paulus. Titus juga mengerjakan anjuran Paulus itu, yaitu pergi ke jemaat Korintus dengan kerelaan hatinya, dengan sukarela. Jadi, dalam persahabatan yang sejati, kerelaan hati adalah sesuatu yang selalu menyertai. Demi persahabatan yang sejati, kita mengerjakan sesuatu, peduli, mendukung, membantu sahabat kita, tidak dengan terpaksa, tapi dengan tulus, ikhlas, dan senang hati kita. Kita tidak mengejar balasan atau imbalan untuk apa yang kita kerjakan bagi sahabat kita. Apa yang kita lakukan demi sahabat kita. Titus melakukan itu untuk Rasul Paulus sahabatnya. Dan nanti pada gilirannya, dia mengerjakan segala sesuatu dengan kerelaan hati untuk jemaat Tuhan di kota Korintus. Semoga kita dapat meneladani Titus. Kita membantu sahabat kita dengan kerelaan hati kita. Itulah pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga menyatakan persahabatan yang sejati dibangun untuk memuliakan Tuhan. Pada 2 Korintus 8 ayat 19, Rasul Paulus menuliskan bahwa pelayanan kasih yang dikerjakan Rasul Paulus, Titus, dan 2 saudara lainnya yang diutus oleh jemaat-jemaat, semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Dengan kata-kata Rasul Paulus ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa persahabatan yang sejati itu bermanfaat tidak hanya untuk diri kita sendiri, tidak hanya untuk sahabat kita, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Jadi, setiap tindakan kasih, tindakan dukungan, bantuan yang kita berikan untuk sahabat kita adalah cerminan dari kasih Tuhan yang tidak terbatas. Dengan demikian, persahabatan kita menjadi sarana kesaksian untuk memuliakan Tuhan, untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kasih dan kebaikan itu masih ada. Melalui persahabatan yang sejati, persahabatan yang menjadi berkat, kita mengajak orang-orang di sekitar kita untuk mengenal dan merasakan kasih Tuhan. Saudara-saudari kekasih Tuhan, mari kita renungkan betapa berharganya persahabatan yang sejati dalam kehidupan kita. Persahabatan yang dibangun dengan kesungguhan, kerelaan, dan kesaksian untuk kemuliaan nama Tuhan. Sesungguhnya kita dipanggil untuk menjadi sahabat yang sejati dalam kehidupan kita ini. Di dunia yang cenderung menunjukkan pesimisme atau sulitnya membangun persahabatan yang sejati, mari kita pertama-tama meminta kepada Tuhan karunia supaya kita mampu menjadi pribadi yang bersahabat. Kita minta karunia kesungguhan hati, karunia kerelaan, dan karunia untuk
bersaksi demi memuliakan nama Tuhan. Kita percaya Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus akan menolong kita, sehingga kita mampu membangun persahabatan yang sejati di dunia sekarang ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudari, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami yang baik, Engkau telah mengaruniakan kepada Rasul Paulus, Titus, dan saudara-saudara lainnya di Korintus karunia-karunia yang baik untuk membangun relasi persahabatan yang sejati. Engkau Tuhan mengaruniakan kesungguhan hati, kerelaan, dan kesaksian yang memuliakan nama-Mu melalui persahabatan yang sejati di antara Rasul Paulus, Titus, dan saudara-saudara lainnya di Korintus. Oh Tuhan, kami juga rindu mendapatkan karunia-karunia itu. Kami rindu mampu membangun persahabatan yang sejati dalam kehidupan sekarang ini. Engkau ya Tuhan tahu bahwa dunia sekarang ini menunjukkan lebih banyak dan lebih sering relasi-relasi yang kering. Relasi-relasi yang tidak menyegarkan kehidupan. Lebih banyak dan lebih sering relasi-relasi yang terjadi di dunia ini. Relasi yang mengejar kepentingan atau keuntungan diri sendiri. Daripada relasi persahabatan yang sejati. Relasi yang saling membangun, mendukung dan membantu. Jujur ya Tuhan, seringkali kami merasa pesimis dengan kondisi sosial dunia sekarang ini. Karena kami masih sering menjumpai, bahkan mengalami relasi kepalsuan, relasi kemunafikan, bahkan relasi kejahatan. Namun firman-Mu hari ini ya Tuhan telah menunjukkan kepada kami bahwa relasi yang baik antar manusia, relasi persahabatan yang sejati adalah sesuatu yang mungkin dapat dibangun. Ya Tuhan, bekerjalah di dalam kami. Bentuklah hati kami dan berdayakan kami untuk membangun persahabatan yang sejati sekarang ini. Biarlah semuanya ini, ya Tuhan, dapat terjadi hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari kekasih Tuhan, demikianlah renungan doa pagi kita hari ini. Marilah kita terus berjuang untuk mewujudkan relasi persahabatan yang sejati dalam kehidupan dunia kita sekarang ini. Dimanapun kita berada, biarlah kita menjadi sahabat yang baik bagi sesama kita demi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selamanya. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.